dipersembahkan oleh Pemirsa, KPU telah menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Babak berikutnya pun akan segera dimulai. Perbincangan soal koalisi oposisi mulai berhembus padahal proses gugatan hasil Pilpres ke MK tengah diajukan pasangan calon 01 dan 03. Apa yang seharusnya jadi prioritas partai politik saat ini? Inilah kontroversi selengkapnya Ojo ke Susu koalisi oposisi. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. H.C. Tul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menatap ke depan, bersatu dan bergandengan tangan untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran dan keadilan. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024, baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Baik, pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir narasumber di studio Metro TV. Ada Ketua DPP PKB Lulu Nur Hamidah. Mbak Lulu, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada politikus PD Perjuangan, Bang Ciko Hakim. Bang Ciko, selamat malam. Selamat malam. Dan juga sudah hadir Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Sylvia. Selamat Dan malam semuanya. tidak lupa ada juga teman-teman dari Universitas Bayangkara. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu. Satu lagi narasumber kita sudah hadir. Kita berikan tepuk tangan untuk Ketua DPP Golkar, Nusron Wahid. Bang Nusron. Silakan. Bang Nusron di sebelah sini, Bang Nusron. Nah, di sini kita masih menantikan kehadiran dari PKS dan juga Demokrat. Mudah-mudahan bisa segera sampai ke studio Metro TV. Saya akan mulai dulu dari Mbak Lulu. Mbak Lulu, karena tadi kita putarkan rekan sekoalisi Anda, Nasdem sudah menerima hasil pemilu. Bagaimana dengan PKB? Ya, kalau PKB tetap berjuang untuk mendapatkan keadilan. Ya, jadi yang kita sedang lakukan adalah menggunakan semua hak kita yang dijamin oleh undang-undang untuk bisa membawa apa yang kita anggap itu sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan atau bahkan rasa ketidakadilan selama proses penyelenggaraan Pilpres ini, dan kita menuju ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kita tunggu aja prosesnya seperti apa, dan saya kira soal menerima atau tidak itu hal yang sangat-sangat mudah untuk dilakukan. Oke, berarti setidaknya ukurannya menunggu keputusan MK nanti? Ya, saya kira itu. Oke, untuk bisa menolak ataupun menerima hasil pemilu ya. Oke, bagaimana dengan Bang Nusron tanggapannya ketika partai yang berada di luar koalisi pendukung Prabowo Gibran sudah menyatakan menerima hasil pemilu 2024 dan mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran? Kalau ada partai di luar koalisi menerima, ya berarti membuktikan bahwa dalil-dalil yang selama ini diungkapkan itu memang nggak terbukti. Dalil yang mana, Bang Nusron? Dalil kecurangan, dalil TSM, ya segala dalil-dalil selama ini dipidatokan itulah oleh para guru besar, para ya semua pihak lah.
dari berbagai pihak termasuk dari partai koalisi-koalisi yang lain itu ya membuktikan bahwa dalil itu tidak betul. Karena sudah ada buktinya, sudah ada yang selama ini mendalilkan aja dia tidak sudah menerima gitu loh. Contohnya Nasdem. Nasdem kan salah satu pihak yang selama ini mendalilkan ada kecurangan. Karena itu ketika diumumkan KPU langsung dalam waktu singkat menerima hasil yang sudah ditetapkan KPU. Meskipun tetap ada catatan-catatan bahwa ada kekurangan selama proses pemilu itu kan tidak ditampik. Kalau nggak ada catatan ya nggak ada pemilu, namanya juga catatan. Memang hasilnya pemilu kan catatan. Oke. Kalau soal catatan itu artinya ya memang itu menandakan bahwa dalil-dalil yang selama ini, tuduhan-tuduhan yang selama ini yang diwujudkan dalam dalil-dalil itu memang nggak terbukti. Nggak terbukti katanya Mbak Lulu. Ya kalau orang mau menerima itu berarti memang kesulitan mencari bukti. Apakah menerima berarti sama dengan bukti itu kalau artinya orang mencari dalil selama ini soal dugaan kecurangan itu tidak ada. Seperti kata Bang Nusron. Karena saya bukan Nasdem ya, jadi kita tidak tahu reasoning yang Anda sepakat tidak kalau misalnya menerima itu berarti yang selama ini itu bisa dinihilkan begitu? Enggak juga. Saya kira beginilah, katakanlah misalnya ada sekian puluh juta orang yang sudah memilih dan menetapkan pilihan ya terhadap Amin, dan saya kira kita justru menjaga martabat mereka dengan upaya kita untuk kita mau menjejak luruskan lah proses-proses demokrasi kita, dan saya kira Mahkamah Konstitusi ya salah satu ruang yang memang diberikan oleh undang-undang bagi para pencari keadilan, dan itu yang kita sedang tempuh. Dan ini menurut saya kalau tidak kita lakukan maka yang kita khawatirkan sebenarnya bisa jadi presiden demokrasi kita ke depan lah. Dan ini juga akan menjadi legacy bahwa kalau misalnya ada pihak yang merasa ada kecurangan, katakanlah seperti itu, atau kemudian merasa diperlakukan secara tidak adil dalam proses kontestasi ini, maka dia perlu punya saluran dan mereka bisa menggunakan itu, dan itu kan bukan di luar jalur konstitusi. Makanya dari pasangan 01 maupun 03 tetap maju saja kan? Iya dong. Kalau Bang Ciko bagaimana? Bisa pasti sudah menolak lah ya hasil pemilu. Toh buktinya paslon 03 gugat ke MK. Tapi apakah itu memang harus diperjuangkan sampai titik terakhir, mau angkanya jauh sekalipun, tapi proses ini harus diperjuangkan? Tentu kan, ini mengutip apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud ya kemarin, bahwa beliau mengatakan bahwa this is beyond election. Ini melebihi, melampaui daripada pemilu yang sekarang, ya kan. Jadi bukan masalah terkait dengan menang kalah saja, bukan terkait dengan angka-angka. Karena kalau kita lihat pemilu ini dalam semasa musim kampanye sampai sekarang, dari sejak awal, dari mulai survei-survei, kalau kita bicara soal angka, semuanya terjadi anomali. Ya, bagaimana Gerindra tiba-tiba sekarang berada di urutan ketiga misalnya, ya kan. Bagaimana soal hasil survei yang 52% menjadi 58,5% misalnya sekarang. Bagaimana dengan approval rating Presiden Jokowi yang 80%, ya kan. Prabowo yang mempunyai modal suara hampir 50% dari pemilu yang lalu, tapi hanya mencapai suara sekian. Itu kan sebenarnya juga anomali, ya kan. Ada juga anomali angka di mana ada 60% sesuai dengan apa yang disurveikan oleh Bang Kompas setuju dengan hak angket, sementara pemenangnya 50 sekian persen. Gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di luar hal-hal lain yang kita lihat selama pemilu ini berlangsung. Ya. Satu hal juga ada kesamaan dengan Mbak Lulu tadi, bahwa kami juga ingin memperjuangkan siapa orang-orang yang telah memilih kami. Rakyat tahu siapa yang mereka pilih, dan rakyat meyakini, dan konstituen kami juga meyakini bahwa Pak Ganjar tidak hanya mendapatkan suara sekian persen yang dihasilkan dari penetapan KPU. Begitu juga proses-proses bagaimana angka-angka itu bisa mencapai ke situ. Ya kan, apakah ada politisasi bansos? Apakah politisasi bansos ini mengubah cara pilih tendensi memilih salah satu paslon dan lain-lain. Nah, ini juga harus diluruskan karena kita hidup sebagai insan demokrasi yang percaya pada demokrasi dan meyakini demokrasi ini juga harus bertingkah laku, berperilaku demokratis. Baik, berarti bagi PDI Perjuangan perjalanan masih cukup panjang ya? Masih ada perjalanan ya, masih. Dan perjalanan ini sebenarnya bukan berakhir di pemilu ini, sampai akhir zaman tentunya untuk memperjuangkan demokrasi kan. Iya, perjalanan masih panjang. Mas Adi, benarkah sepakat tidak kalau memang seharusnya partai politik saat ini ojo ke susu untuk buru-buru menentukan akan berada di koalisi atau akan berada di oposisi? Ya, saya kira dua hal. Pertama, partai politik yang kalah 1 dan 3 ini sebenarnya ingin tunjukkan kepada publik bahwa sepanjang proses pemilu di 2024 ini sesuai yang mereka yakini. Ada
dugaan-dugaan kecurangan, TSM dan seterusnya. Sekalipun mungkin akan ada kesulitan-kesulitan yang akan dibuktikan di Mahkamah Konstitusi ya. Tapi satu hal yang ingin disampaikan itu bahwa pemilu di 2024 ini tidak baik-baik saja, mulai dari proses sampai akhirnya. Kan ini yang sebenarnya disebutkan oleh kawan-kawan misalnya PKB ataupun PDIP, ini beyond election. Ini ada sesuatu yang sifatnya substantif. Bagaimana mungkin ada sosok orang yang menurut MK itu melanggar etik tapi ditetapkan sebagai kontestan. Itu kan materi yang mereka akan ujikan nanti. Problemnya adalah apakah MK akan merespon ini ataupun tidak. Itu lain hal. Tarung aja dulu di MK, baru kemudian akan bicara soal argumen-argumennya. Nah yang kedua dari dulu memang mungkin ada indikasi kecurangan ya yang dilakukan secara TSM. Tapi kan membuktikan itu secara valid, menghadirkan saksi-saksi yang cukup kredibel, bisa menjelaskan kronologis soal kecurangan itu paling rumit sebenarnya dalam setiap pemilu yang kita ikuti, Sylvia. Mungkin ada orang yang tahu persis bagaimana terjadinya kecurangan, tapi diminta jadi saksi itu nggak mau. Karena ini menyangkut bagaimana ya keselamatan, ini soal takut disebut sebagai karakter assassination, dan yang paling takut ya mungkin per hari ini kita tidak pernah menyaksikan ada orang itu mau mati demi demokrasi. Tak ada orang yang mau mati membela ketegakan pemilu dan seterusnya. Tapi banyak orang yang mau mati demi membela agama. Itu banyak itu di negara ini, terutama isu-isu yang berkaitan dengan politik identitas. Jadi oleh karena itu bagi saya tentu kita tunggu betul 1 dan 3 ini nanti menghadirkan saksi-saksi yang tentu saja bisa dipertanggungjawabkan karena kubu nomor 2 juga akan menyiapkan bantahan-bantahan dengan segala instrumen yang mereka miliki. Jadi Mas Adi, menurut Anda tunggu dulu bagaimana pembuktian di MK baru nanti berbicara soal koalisi oposisi. Ya saya kira begitu karena tapi masih sudah ada ada satu Bang Nusron instrumen dari Golkar yang mengatakan ketua umumnya minta jatah menteri 5 lagi. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa. Saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.